warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbeno Arif dari Forum News Network. Masih ingat dengan pernyataan Presiden Jokowi pada awal Desember 2022 lalu? Belum lama loh ya, ini baru 4 bulan berselang. Pada waktu itu Presiden Jokowi itu pamer soal investor di KN yang kata Pak Jokowi membludak, oversubscribe sampai 25 kali lipat. Ini Anda nggak salah dengar, memang itulah yang diucapkan oleh Pak Jokowi pada waktu itu. 4 bulan berselang setelah pernyataannya itu, terbukti Presiden Jokowi ini memang ternyata sangat-sangat konsisten. Dia konsisten menyatakan sesuatu yang faktanya itu justru sebaliknya. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono baru saja membuat pengakuan yang sangat jujur saya kira, bahwa sampai saat ini realisasi investor swasta di ibu kota negara baru itu masih nihil, alias tidak satu pun yang kelihatan batang hidungnya. Menurut Pak Basuki, ini orang dekatnya Pak Jokowi, ya, saat ini beberapa calon investor baru menyampaikan komitmen berupa letter of intent, LOI. Saat ingin merealisasikan investasinya, kata Basuki, investor itu terkendala skema pembelian tanah yang belum jelas. Sudah ada yang masuk LOI lewat saya. Itu ada beberapa LOI, kami serahkan ke otorita IKN. Masalahnya adalah pembelian tanahnya yang belum disiapkan otorita. Itu kata Pak Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta hari Jumat kemarin. Kendati demikian, pemerintah, kata Pak Basuki, terus berupaya mengejar realisasi investasi itu. Terlebih, kan pemerintah sudah menyiapkan rencana detail tata ruang di IKN. Selain itu, Presiden Jokowi, kata Pak Basuki, dalam waktu dekat juga akan mengajak sejumlah investor potensial berkunjung ke ibu kota negara baru atau ibu kota negara Nusantara. Pak Presiden itu mau ke sana dan sudah dibikinkan RDTR-nya. Maksudnya ini loh, membangun apa di sini bisa, itu kan ujar Pak Basuki. Pengakuan yang sangat jujur dari Menteri PUPR, ini salah satu orang kepercayaan Jokowi sekaligus penanggung jawab pembangunan infrastruktur dasar IKN ini, bagi yang hafal dengan tabiatnya Pak Jokowi sesungguhnya nggak terlalu mengejutkan, biasa-biasa sajalah ya. Pada waktu Pak Jokowi mengucapkan itu, politisi Demokrat waktu itu Yan Aharahap waktu mendengar Pak Jokowi menyatakan kaget karena banyak investor yang membludak di KN, sudah mengingatkan kita agar jangan terlalu percaya dengan ucapan Pak Jokowi. Kekagetan itu sama dengan waktu Pak Jokowi juga menyatakan kaget karena peminat mobil SMK membludak. Itu tweet Yan Harahap di akun Twitternya. Yan Harahap betul. Sewaktu masih menjadi wali kota Solo dan waktu itu kan tengah gencar-gencarnya mempromosikan mobil SMK, kepada wartawan Pak Jokowi itu mengklaim itu pembeli dari SMK itu sudah ribuan dan ini mereka ini sampai antri. Kalau pemesanan saat ini sudah mencapai 6.000. Tapi untuk pertama akan kami jual di Solo Raya dulu, baru nanti ke Jawa Tengah, dan kami tidak akan langsung menjual ke seluruh daerah. Itu kata Joko Widodo saat dia masih menjadi wali kota Solo, yaitu pada tanggal 25 Februari tahun 2012. Pada waktu itu kan belum terlalu banyak yang kenal Pak Jokowi, tahunya dia wali kota yang sukses di Solo, dan banyak yang percaya dengan ucapan Pak Jokowi. Dengan modal SMK dan pencitraan yang masif, kan akhirnya seperti kita ketahui Pak Jokowi terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2012, dan kemudian hanya 2 tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilpres 2014, itu malah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun hingga Pak Jokowi akan mengakhiri jabatannya sebagai Presiden untuk periode yang kedua, kita belum melihat satupun mobil SMK yang ngaspal di jalan. Satu-satunya mobil SMK yang kita saksikan adalah mobil dinas yang sekali-kali dipakai oleh Dinas Wali Kota Solo, maksud saya, yang sekali-kali dipakai oleh Pak Jokowi dan kemudian dibawa ke Jakarta untuk mengikuti tes uji emisi. Namun saat itu SMK tak lolos emisi gas buang karena masih di ambang batas, bahkan sampai 2 kali lipat. Dan setelah itu SMK ini hanya menjadi barang pecandaan. Memang kemarin sempat muncul di pameran Indonesian Motor Show ya di Kemayoran.
Tapi kita lihat kelihatannya itu juga bukan mobil SMK buatan Solo, itu hanya modelnya mobil buatan Cina yang ditempeli merek SMK. Pemasaran model SMK ini pula tampaknya yang coba diulangi oleh Pak Jokowi untuk menjualan kawasan IKN. Mau subscribe 25 kali lipat sama dengan 6.000 orang mesan mobil SMK. Pada waktu itu Pak Jokowi pada tanggal 2 Desember 2022 ketika hadir dalam Kompas 100 CEO Forum menyatakan begini, saya kaget jajak pasar pertama oversubscribe sampai 20 kali. Otoritas IKN juga kaget sehingga kawasan inti langsung sudah habis. Mengenai Ibu Kota Nusantara, sebetulnya di bulan Oktober kemarin saya ingin mengundang 30 yang saya pandang memiliki kekuatan untuk ikut mendukung Ibu Kota Nusantara ini. Tetapi saya kaget, jajak pasar pertama itu sudah oversubscribe itu sampai 25 kali. Jadi otoritas IKN juga kaget. Sehingga yang kawasan inti itu langsung sudah habis. Sehingga ini baru menyiapkan lagi yang kawasan berikutnya. Jadi undangan itu saya batalkan. Kalau ini nanti sudah jadi, baru nanti Bapak Ibu akan saya undang lagi untuk ikut mendukung. Karena memang Ibu Kota Nusantara ini saya ingin fokus kepada investasi, bukan tergantung kepada APBN. Dan perlu juga saya sampaikan, negara sebesar ini jangan kita pesimis dong, bangun kurang lebih kalau sekarang di dolar hanya 29 billion US dollar, masa kita grogi? Kira-kira kan kalau dirupiahkan 460 triliun. Kita kemarin biaya COVID itu sampai 1.700 triliun juga nggak kerasa. Ini kadang-kadang kita itu cara berpikir kan nggak ngerti kadang-kadang. Kita diajak untuk selalu pesimis. Enggak, saya tarik untuk saya ajak Bapak Ibu semuanya dan seluruh rakyat untuk optimis. Untuk optimis, karena modal kita di situ. Dan kita memiliki potensi itu. Bukan hanya Presiden Jokowi loh yang mengklaim bahwa itu sudah ludes bahkan oversubscribe itu. Sebelumnya Kepala Otoritas IKN Bambang Susantono juga mengklaim investor yang ingin ikut serta membangun ibu kota baru sudah membludak. Hal tersebut kata dia tidak lepas dari market sounding atau penjajakan pasar atas proyek-proyek yang ditawarkan di kawasan inti ibu kota negara. Untuk itu sesuai arahan Presiden akan dibuka lagi penawaran untuk menyambut minat investor yang tidak tertampung di kawasan inti pusat pemerintahan, kata Bambang Susantono. Sekarang ini untuk investor kita buka lagi di 1B dan 1C. Itu penjelasan dari Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN setelah rapat dengan Presiden Jokowi di Istana hari Senin tanggal 28 November 2022. Jadi artinya ini kelihatannya kalau kita lihat klaim Pak Jokowi yang oversubscribe ini adalah laporan dari Otorita IKN ya, karena Otorita IKN ketika bertemu Pak Jokowi pada tanggal 28 November dan kemudian Pak Jokowi pada tanggal 2 Desember menyampaikan itu di CEO Forum tadi. Dengan membludaknya investor, Pak Jokowi waktu itu mengingatkan agar masyarakat itu tidak pesimis dengan dana pembangunan ibu kota negara yang mencapai 460 triliun. Optimisme yang sama juga disampaikan oleh Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Dengan membludaknya investor, pemerintah kata Luhut tidak akan kesulitan membangun IKN. Luhut mengatakan untuk pembangunan gedung pemerintahan dipastikan akan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN), sedangkan untuk gedung-gedung komersial akan diperoleh dari investasi dari pihak swasta. Nah, sekarang dengan kepastian dari Menteri PUPR tidak satu pun investor yang masuk, bagaimana dong masa depan pembangunan ibu kota negara baru ini? Padahal kan dari total 466 triliun anggaran pembangunan IKN itu hanya berasal dari
20% berasal dari APBN, sisanya mengandalkan sektor swasta. Dan Presiden sendiri kan kalau kita lihat dari berbagai statementnya sudah sangat yakin pada Agustus 2024 upacara bendera peringatan HUT kemerdekaan RI ke-79 akan dilaksanakan di Istana Negara di IKN. Pada tahun 2024 ini Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi juga sudah merencanakan untuk memindahkan 17.000 ASN TNI Polri. Dan itu daftarnya sudah ada siapa-siapa yang akan pindah ke sana. Menteri Perencanaan Pembangunan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada pekan lalu ya, tanggal 2 pekan lalu ya, saya kira tanggal 12 April 2023 sudah melaporkan pembangunan IKN itu mencapai 26%. Artinya kalau melihat skema awal dana pembangunan, maka setidaknya porsi yang menjadi beban pemerintah itu sudah terpenuhi. Namun seperti disampaikan oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rahmatawarta, Kementerian PUPR itu ternyata mengajukan tambahan anggaran sebesar 7-8 triliun. Isa menyebutkan tambahan anggaran itu akan digunakan dalam persiapan pengembangan lahan bagi investor di IKN. Jadi ini untuk mancing IKN, gitu ya. Mancing investor maksud saya. Angka ini merupakan tambahan baru karena Pak Presiden meminta tanah untuk investor dipersiapkan. Itu ujarnya di Jakarta Selasa tanggal 21 Maret lalu. Kendati begitu, Isa menyatakan angka itu belum difinalkan karena masih ada kemungkinan kenaikan jumlah tambahan anggaran. Jadi mungkin lebih besar dari 7-8 triliun. Sementara sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Kepala Bappenas Suharso Monoarfa telah menyebutkan alokasi anggaran pembangunan ibu kota negara itu mencapai 23,6 triliun pada tahun 2023. Itu ketika dia menyampaikan dalam konferensi pers nota keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta. Itu pada pertengahan Agustus 2022 lalu. Saat itu Pak Soeharto menyebutkan pagu alokasi anggaran IKN pada tahun 2023 dimasukkan ke dalam sejumlah kementerian dan lembaga. Antara lain Kementerian Perencanaan Umum dan Perumahan, PUPR, kemudian Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polri, dan Kementerian Investasi. Dari total anggaran IKN sebesar 23,6 triliun yang ditentukan tahun lalu itu, menurut Soeharto, alokasi anggaran terbesar berada dalam pagu anggaran Kementerian PUPR, yakni sebesar 20,8 triliun. Dana itu digunakan untuk membangun sarana dan prasarana dasar seperti istana dan kompleks perkantoran. Dan seperti dikatakan oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, pembangunan IKN itu pada tahun 2023 bakal berfokus untuk kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Nilai anggarannya memang seperti disebutkan oleh Pak Soeharto tadi sebesar 20,8 triliun, dan itu semuanya berasal dari APBN itu untuk membangun sarana dan prasarana air baku, air minum, sanitasi, serta drainase. Dengan terus membengkaknya anggaran kawasan inti pusat pemerintahan dan tidak adanya realisasi proyek dari investor, bagaimana pertanyaannya masa depan pembangunan IKN? Apakah ini akan meniru skema pembangunan kereta api cepat Cina yang semula menggunakan skema business to business tanpa sama sekali menggunakan APBN kalau di kereta Cina itu, dan kemudian ternyata belakangan malah terus jumlahnya anggarannya membengkak dan mau tidak mau itu akhirnya di cover oleh APBN. Ini janjinya tidak menggunakan APBN, tapi kemudian malah menggunakan APBN. Dan yang lebih cilaka lagi, kenaikan anggaran, beban anggaran itu kemudian dimintakan pinjamannya ke bank di Cina, bank komersial di Cina, tapi bank di Cina minta agar APBN yang menjaminnya. Nah, saya kira dalam ibu kota yang baru ini jelas berbeda. Di situ ada porsi 20% dari APBN. Ini jelas sejak awal dinyatakan begitu. Dengan tidak masuknya investor dari swasta, apakah dengan begitu semuanya itu akan di-cover oleh pemerintah? Ini rasanya nggak mungkin juga ya. Apabila pemerintah terus memaksakan pembangunan IKN, namun tidak ada investor swasta yang tertarik masuk, apakah Pak Jokowi ini juga akan mengubah skemanya dengan menggunakan sepenuhnya dana APBN? Pertanyaan kalau iya, dari mana dananya itu akan diperoleh? Karena kita tahu kan APBN itu komposisinya selain penerimaan dari pajak dan non pajak, itu juga ada komposisinya dari utang. Dan dengan menambah utang APBN, apabila itu kemudian dibebankan sepenuhnya dari APBN, tentu saja utang pemerintah akan bertambah besar. Dan kalau kemudian dia menambah utang, dari mana utang itu akan diperoleh? Ambil lagi dari Cina.
Dan kemudian ya karena ini APBN tentu saja pasti jaminannya juga APBN. Ini jadi mirip dong dengan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Kalau melihat data-data yang tadi kita simak ya, baik data yang disampaikan oleh Menteri PUPR, data yang terbaru, dan kemudian hitung-hitungan anggaran yang disiapkan oleh skema awal pembangunan oleh pemerintah yang 20% dari APBN, nampaknya mimpi indah Pak Jokowi yang ingin meninggalkan warisan ibu kota baru itu bisa berubah menjadi mimpi buruk bagi siapapun pemerintahan yang akan menggantikannya, termasuk juga bagi rakyat Indonesia, bagi anak cucu yang akan membayar utang Indonesia dalam jangka panjang. Tidak berlebihan bila nasib IKN ini kelihatannya diprediksi akan sama dengan SMK, namun dengan dampak yang jauh lebih besar berupa proyek mangkrak yang akan jadi beban negara. Saya Sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.